Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Herdi Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kasus terkait dengan Tomoro Coffee nanti yang akan disajikan dalam perspektif digital inovatif entrepreneurship yang kurang lebihnya outline-nya berkaitan dengan profil perusahaan, analisis strategi digitalnya, bisnis model kanvas, dan strategi pengembangan bisnis, serta nanti ada lesson learn di bagian akhir. Oke, langsung kita mulai aja ya. Em, ini adalah Tomoro Coffee ya. Tomoro Coffee merupakan perusahaan retail kopi modern dengan konsep affordable premium, yaitu kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Model outletnya kecil dan berfokus pada takeaway sehingga efisien dalam biaya operasional. Operasionalnya sudah terintegrasi juga secara digital. Nah, ini ada beberapa referensi dari YouTube. Itu Tomoro sudah ada 1.000 cabang dalam 2 tahun, bahkan sampai dengan eh, daerah-daerah yang bisa dibilang cukup remote ya. Nah, ini karakteristik Tomoro di sini. Tomoro merupakan perusahaan retail kopi modern dengan konsep affordable premium, small footprint outlet, dan digital based operation. Berikutnya adalah target pasar dan alasan pemilihan. Kenapa sih memilih studi kasus Tomoro Coffee? Itu yang pertama target pasarnya, itu yang jelas Gen Z dan pekerja urban yang ingin kopi itu instan dan cepat tanpa eh, tanpa menghilangkan kualitas ya. Nah, ini sesuai juga dengan karakteristik Gen Z dan pekerja urban yang digital savvy dan price sensitive. Next ya. Nah, ini bentuk inovasi digitalnya. Ada 4 inovasi digital yang dilakukan oleh Tomoro Coffee. Yang pertama, digital POS, cashless payment, data-driven expansion, dan platform delivery integration. Nah, di sini inovasi Tomoro itu bukan pada produknya, tetapi pada konfigurasi model bisnisnya. Dirancang seefektif dan seefisien mungkin. Mereka menggunakan sistem pos digital, pembayaran cashless, dan analisa data lokasi untuk ekspansi. Selain itu, integrasi dengan platform delivery seperti Gojek atau Grab memperluas distribusi tanpa menambah outlet besar sehingga untuk keperluan ekspansi, Tomor Coffee jadi lebih efisien secara biaya. Kemudian untuk peran teknologi, di sini ada 3, standarisasi operasional, monitoring real time, dan efisiensi supply chain. Teknologi berperan dalam menjaga konsistensi kualitas melalui SOP digital. Jadi hampir semua gerai Tomoro Coffee yang kita temui pasti memiliki karakteristik yang sama, tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan. Sistem real time juga memonitoring membantu kontrol performa cabang. Selain itu, teknologi juga mendukung pengelolaan stok bahan baku. Ini terutamanya berkaitan dengan efisiensi supply chain agar cost of production tetap minimal. Lalu, apa aja sih dampaknya terhadap daya saing? Yang pertama, lean operation. Yang kedua, harga kompetitif. Dan yang ketiga, skalabilitas tinggi. Dampak inovasi ini membuat Tomoro mampu bersaing lewat harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Model in operation memungkinkan ekspansi cepat dengan struktur biaya yang terkendali. Nah, berikutnya ada analisis terkait dengan bisnis model canvas atau BMC. Nah, di sini ada 9 poin ya.
BMC itu yang pertama terkait dengan key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, dan revenue streams. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama terkait dengan customer segment dan value. Nah, di sini ada beberapa key point-nya. Di sini yang pertama terkait dengan Gen Z dan urban worker. Ini terkait dengan customer segment, functional value, dan yang ketiga harga, kualitas, dan kecepatan. Ini jadi satu dalam dua BMC, dua indikator BMC. Segmen utama Tomorrow adalah generasi muda urban. Urban. Value proposition Tomorrow adalah kombinasi harga terjangkau, kualitas konsisten, dan layanan yang cepat. Ini juga ada beberapa konten referensi di media sosial, baik dari TikTok, Instagram, dan media sosial lain. Ini contoh POV hari Senin ditemenin Tomor Coffee. Jadi emang menyasar kaum-kaum urban workers dan Gen Z. Itu ya. Next. Berikutnya terkait dengan channel and relationship. Ada tiga key point di sini, yaitu yang pertama outlet fisik, kedua delivery apps, yang ketiga adalah digital promotion. Segmen utama Tomoro adalah generasi muda. Value proposition Tomoro adalah kombinasi harga terjangkau, kualitas konsisten, dan layanan yang cepat. Nah, di sini sebenarnya ini salah penjelasan. Ini berkaitan dengan hubungan antara partnership maupun dengan customer ya. Yang pertama ada outlet fisiknya. Ini jadinya multi outlet. Ada outlet fisik dan ada juga delivery apps apabila kita tidak sempat ke outlet fisiknya. Dan juga untuk menjalin relationship di sini ada digital promotion untuk relationship yang lebih sustainable dengan customer. Kemudian berikutnya adalah revenue and cost structure. Di sini ada tiga key point, high volume sales, yang kedua add-ons and seasonal menu, dan yang ketiga lean cost model. Pendapatan atau revenue berasal dari volume transaksi tinggi. Struktur biaya ditekan melalui outlet kecil dan operasional yang efisien. Sehingga itu kenapa alasan Tomoro Coffee bisa berdiri di banyak cabang ya, karena di sini struktur biayanya ditekan dengan outlet kecil, bukan outlet besar yang membutuhkan cost yang cukup besar, gitu kurang lebihnya. Next. Kemudian tiga poin key. Yang pertama key resources, key activities, and key partners. Ada tiga key point di sini. Yang pertama brand and SOP, yang kedua produk produksi dan marketing digital, yang ketiga supplier and delivery platform. Sumber daya utama adalah brand dan SOP, aktivitas utama produksi dan digital marketing, kemitraan dengan supplier dan platform delivery memperkuat distribusi. Berikutnya setelah kita bahas terkait BMC tadi, kita akan bahas terkait dengan strategi ekspansi. Nah, di sini strategi ekspansinya melalui outlet kecil di lokasi yang trafficnya tinggi. Jadi ini mampu menekan biaya investasi seefisien mungkin. Pendekatan penetrasi pasar mempercepat brand visibility. Jadi ini akan produknya akan makin banyak terlihat di masyarakat bahkan sampai remote area. Namun dengan catatan Tomoro Cafe ini dibangun harus di traffic yang tinggi. Ini ada empat key point di sini. Small format store, penetrasi pasar, dan ekspansi yang agresif. Lalu dari strategi tadi, apa sih resiko dan tantangannya? Ada empat resiko dan tantangan. Yang pertama persaingan ketat, ya kita tahu bahwa industri kopi cukup ketat ya persaingannya. Kemudian untuk fluktuasi bahan baku, harga susu, harga kopi,
dan bahan pendukung lainnya mungkin akan fluktuatif, sementara eh, harga dari kopi yang kita pasarkan harus konsisten. Nah, itu pentingnya supply chain management ya di situ. Kemudian untuk market saturation di sini dilema sebenarnya. Karena dengan banyaknya outlet yang ada, itu akan membuat market sebenarnya lebih cenderung jenuh. Dan ada beberapa kasus yang sebenarnya jadi kanibalisme antar outlet. Nah, ini merupakan challenge Tomorrow Coffee yang nanti di masa depan akan dihadapi. Kemudian yang keempat, risiko reputasi digital. Di era medsos sekarang sangat sering ya kita menemukan kasus-kasus yang bisa dibilang dalam tanda kutip viral. Jadi ini juga jadi resiko buat Tomorrow Coffee. Sini kurang lebihnya tantangan utama adalah persaingan harga dan resiko kejenuhan pasar. Selain itu, reputasi digital sangat sensitif di era media sosial. Nah, kita berada di akhir sesi yaitu lesson learned dan kesimpulan terhadap studi kasus Tomorrow Coffee. Nah, lesson learned dari Tomoro adalah inovasi tidak selalu dalam bentuk produk, tapi model bisnis. Ini contohnya seperti Tomoro Cafe ya. Bukan pada inovasi produk, tapi inovasi model bisnisnya. Skalabilitas dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan. Tomoro Coffee menunjukkan bahwa digital innovative entrepreneurship dapat diterapkan di industri F&B melalui konfigurasi model bisnis, efisiensi operasional, dan pemanfaatan teknologi sederhana namun strategis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.